Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zaki Al-Haidar, NIM 2022-12061 dari kelas paralel mata kuliah komunikasi bisnis. Saya di sini akan presentasikan analisis perusahaan yaitu PT Wilmar Jaya Indonesia. Sebelumnya profil singkat dari PT Wilmar Jaya Indonesia. PT Wilmar Jaya Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak pada pengelolaan minyak nabati, terutama pada minyak turunan kelapa sawit. PT Wilmar Jaya Indonesia merupakan anak perusahaan tidak langsung dari Wilmar International Limited yang berpusat di Singapura. Melalui PT Sentra Niaga Indonesia dan PT Wilmar Nabati Indonesia memiliki saham sebesar 87% yang menjadi pengendali utama PT Wilmar Jaya Indonesia. Jangkauan PT Wilmar Jaya Indonesia tidak hanya pada pasar domestik, tetapi pada pasar internasional. Hasil analisis PT Wilmar Jaya Indonesia yang pertama yaitu meliputi aspek keuangan, yang kedua aspek pemasaran, yang ketiga analisis SWOT, yang ketiga analisis SDM maksud saya, yang keempat yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu analisis keuangan PT Wilmar Jaya Indonesia. Berdasarkan pada annual report PT Wilmar Jaya Indonesia tahun 2024, laba perusahaan mengalami peningkatan yaitu sebesar 324,94 miliar yang mengalami kenaikan sebesar 111% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu pendapatan dari kontrak kepada pelanggan mengalami kenaikan sebesar 26,3% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 8 triliun. Tetapi meskipun laba bersih mengalami kenaikan tinggi, laba kotor pada PT Wilmar Jaya Indonesia masih relatif kecil, yaitu sebesar 6-7%. Hal ini membuktikan PT Wilmar Jaya Indonesia masih mendapatkan bahan baku yang relatif tinggi. Yang selanjutnya yaitu analisis pemasaran. PT Wilmar Jaya Indonesia berdasarkan pada annual report PT Wilmar Jaya Indonesia tahun 2024, porsi penjualan tahun 2024 dominasi oleh pasar domestik yang memiliki porsi sebesar 97% dari seluruh pendapatan. Sementara itu pasar ekspor mengalami penurunan dalam beberapa periode ini. Ketergantungan pada pasar domestik juga dapat memberikan risiko yang besar karena jika terdapat regulasi baru yang mengancam pasar domestik akan menghambat pertumbuhan. Menurunnya pasar ekspor menunjukkan tantangan pasar ekspor yang semakin besar dan ketergantungan pasar ekspor yang semakin kecil. Yang selanjutnya yaitu analisis SDM. Berdasarkan annual report PT Wilmar Jaya Indonesia tahun 2024 menunjukkan keberhasilan sistem manajemen SDM yang baik dalam menghadapi tantangan global dan domestik. Meskipun penjualan ekspor menurun, tetapi PT Wilmar Jaya Indonesia dapat memanfaatkan pasar domestik, sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan manajemen perusahaan dalam mengatur strategi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu analisis SWOT PT Wilmar Jaya Indonesia. Berdasarkan laporan annual report tahun 2024 memperoleh yaitu yang pertama strength kekuatan internal, meliputi dukungan dari Wilmar International Group, kinerja keuangan yang konsisten, memiliki operasional yang efisien dan strategis. Weakness atau kelemahan internal, biaya bahan baku yang relatif tinggi, inovasi yang
masih terbatas ketergantungan pada pasar domestik. Yang selanjutnya yaitu opportunities atau peluang eksternal. Pertumbuhan industri makanan dan tren produk ramah lingkungan menjamin kemitraan dengan industri makanan lokal. Yang selanjutnya yaitu threats atau ancaman eksternal. Persaingan dengan minyak goreng subsidi, regulasi lingkungan yang semakin ketat, dan inflasi yang semakin tinggi. Yaitu yang selanjutnya yaitu kesimpulan. PT Wilmar Jaya Indonesia dalam 1-2 tahun ke depan memiliki prospek positif karena menunjukkan kinerja keuangan yang stabil dan mengalami peningkatan penjualan dan laba bersih. Tetapi juga harus memperhatikan faktor resiko ke depannya seperti ketergantungan pada pasar domestik dan laba kotor yang relatif kecil, sehingga perusahaan harus menekan biaya operasional. Rekomendasi strategi untuk PT Wilmar Jaya Indonesia yaitu yang pertama strategi pemasaran meliputi meningkatkan pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Yang selanjutnya yaitu strategi keuangan meliputi mengoptimalkan rantai pemasok agar dapat memperoleh bahan baku dengan harga yang terjangkau. Yang selanjutnya yaitu strategi inovasi dan teknologi, meningkatkan kualitas produk dan penggunaan teknologi dalam produksi agar dapat menekan biaya operasional. Yang terakhir yaitu peningkatan tata kelola perusahaan, melakukan perbaikan pada sistem internal dan eksternal, meningkatkan transparansi pada laporan agar dapat meningkatkan kepercayaan publik dan investor. Sekian presentasi analisis keuangan dari PT Wilmar Jaya Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.